وبركاته. الحمد لله خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat berjamaah sambil beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurul alamin, cahaya alam semesta. Kalaulah seandainya Allah tidak mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya meletakkan dahi kita bersujud memuji Allah, dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengabdi kepada orang tua, dan seorang tua tidak tahu bagaimana cara mengasuh anaknya kalau seandainya mereka tidak diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang akan membuat kita akan dijakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaatnya nanti kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang ke-18 menceritakan tentang janji pasti dari Allah, atau kita sebut juga dengan wa'adul haq. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang su'ul khatimah. Pada pertemuan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang husnul khatimah. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang su'ul khatimah. Dan ada beberapa ayat Allah yang menceritakan bagaimana kondisi pada saat seseorang itu ditarik nyawanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, kondisi pada saat seseorang itu ditarik nyawanya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu 'adzabal hariq. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru, dan apabila kalian melihat idh yatawaffa alladhina kafaru, orang-orang kafir apabila ditarik nyawanya, dimatikan oleh Allah. Yadribuna wujuhahum, maka mereka itu akan dipukul wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung mereka, wa zuqu, dan pada saat itu azab kepada mereka itu sudah bisa dirasakan pada saat malaikat maut mencabut nyawanya. Wa dzuqu adzabal hariq, maka pada saat itu mereka akan merasakan bagaimana pedihnya azab. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi orang-orang kafir itu pada saat mereka ditarik nyawanya itu disiksa dengan sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kondisi mereka itu dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Hanya saja terkadang kita tidak bisa melihat langsung kondisi seperti itu. Perumpamaan yang paling gampang, apabila seseorang itu dia
dipukul hanya dengan sekali pukulan, maka pukulan itu masih bisa ditahannya. Bahkan dia masih bisa mengungkapkan rasa sakit terhadap pukulan tersebut. Namun apabila pukulan itu sudah sangat luar biasa sakitnya, maka dia tidak bisa mengungkapkan lagi bagaimana rasa sakit tersebut. Ini merupakan sebuah kenyataan dan realita. Dan hal ini juga terjadi dalam beberapa kasus yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Muhammad ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fakaifa idza tawaffahumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan bagaimana pada saat seandainya malaikat mencabut nyawa mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan pada saat itu malaikat itu memukul wajah mereka dan punggung mereka. Ini adalah sebuah realita yang paling sering orang membiarkannya. Sehingga apa? Seakan-akan ini adalah kejadian yang biasa. Bayangkan saja hampir setiap hari kita mendengarkan berita kematian. Berita kematian ini adalah seolah-olah seakan-akan yang biasa saja. Bahkan ada orang pada saat mendengarkan musibah misalnya, jatuhnya pesawat, mereka itu semua trauma terhadap kejadian tersebut. Sehingga apa? Mereka tidak berani untuk menaiki pesawat. Seakan-akan pesawat berikutnya yang akan terbang itu juga akan terjadi hal yang sama. Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwasanya kematian itu yang paling terbanyak akan dialami oleh manusia bukan dikarenakan jatuh pesawat. Kematian yang paling banyak dialami oleh manusia itu adalah pada saat mereka tidur malam. Ini adalah realita. Maka berapa banyak di antara kita di saat kita bangun tidur itu betul-betul mengucapkan dan menyadari dalam jiwa kita bahwasanya semalam Allah telah mematikan kita. Dan pagi ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hidup kembali. Dan berapa banyak setiap pagi kita mendengarkan pengumuman baik di kampung-kampung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Itu hampir setiap subuh kita mendengarkan pengumuman seperti itu. Tapi itu tidak menjadi sebuah catatan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga banyak di antara kita yang trauma apabila berpergian dengan kereta api, apabila berpergian dengan pesawat, berpergian dengan kapal laut. Seakan-akan kapal laut, pesawat itu yang membuat seseorang itu meninggal. Tapi sebenarnya yang harus kita sadari bersama bahwasanya kematian itu bisa saja datang kapanpun. Dan apabila kematian itu akan menghampiri manusia dengan kondisi seperti ini, maka itu adalah sangat apes kepada orang tersebut. Dia pada saat dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia akan dipukuli. Memang kelihatannya dia tidak apa-apa. Misalnya, sewaktu kita memperhatikan ada orang kafir yang mati, biasa aja sepertinya. Kelihatannya biasa. Tapi pada saat itu, dia kondisinya itu adalah dengan dipukul wajahnya, dengan dipukul punggungnya. Ini adalah sebuah kenyataan yang pasti akan dialami bagi siapa saja yang kafir pada saat kematian mereka. Begitu juga dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqus salam ma kunna na'mal min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikah dhalimina anfusihim, dan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dhalimina anfusihim, bahwasanya mereka itu menzalimi diri mereka. Bagaimana menzalimi diri mereka? Mereka tahu bahwasanya di setiap habis waktu salat maghrib itu ada pengajian, tapi mereka tidak mau mengikuti pengajian. Itu namanya menzalimi diri mereka. Pada saat mereka mengetahui bahwasanya ini adalah panggilan untuk melaksanakan salat 5 waktu, tapi mereka tidak mau melaksanakan salat 5 waktu. Ini namanya menzalimi diri mereka. Nah, pada saat orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka,
Mereka diberikan harta oleh Allah, akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan harta tersebut untuk bisa meningkatkan keimanan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak bisa meningkatkan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Ini adalah bentuk kezaliman. Begitu juga pada saat Allah memberikan kepada orang tersebut kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut, dia membuat hamba-hamba Allah ini susah beriman kepada Allah. Ini dalam bentuk kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Nah, pada saat itu fa'alqus salam. Pada saat itu diberikan salam oleh para malaikat pada saat akan dicabutnya. Ma kunna na'mal min su. Dan mereka mengatakan bahwasanya pada saat mau dicabut nyawa itu mereka masih sempat berdalih. Ma kunna na'mal min su. Bahwasanya kami dulu itu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Coba bayangkan. Sudah melakukan kezaliman terhadap diri mereka, akan tetapi mereka mengaku diri mereka itu tidak melakukan kejahatan. Bala, tidak, sesungguhnya innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang telah mereka lakukan. Jangan pernah bersandiwara dengan Allah. Hari ini adalah sebuah pelajaran penting bukan hanya kepada jamaah dan juga ini menjadi pelajaran penting kepada para penceramah semuanya. Apapun yang kita lakukan, inilah bukan sandiwara. Ini adalah sebagai persembahan amal terbaik kita kepada Allah dan kepada Rasul. Berdiri kita, duduk kita di atas mimbar menyampaikan ilmu Allah ini. Kalau seandainya kita niatkan untuk popularitas, maka itu akan didapati dengan izin Allah. Dan apabila itu tidak diberikan, maka popularitas juga tidak akan pernah diraih oleh manusia. Maka, jangan pernah mengatakan dirinya bahwasanya saya melakukan ini karena sesuatu yang memang saya lakukan karena perintah Allah. Kalau seandainya diri kita tidak kita bersihkan, niat kita, nawaitunya. Berapa banyak orang lalu lalang setiap hari ke masjid, akan tetapi lalu lalang mereka ke masjid itu bukan untuk mengabdi dirinya kepada Allah. Akan tetapi ada sesuatu yang mereka inginkan pada saat mereka melakukan pergi lalu lalang ke masjid. Ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Bukan hanya kepada para jamaah, akan tetapi juga kepada asatiz. Agar apa? Agar semua gerak langkah kegiatan yang kita lakukan itu kita tidak niatkan bukan karena Allah. Karena konsekuensinya sangat besar. Dan ini akan kita bahas pada sesi berikutnya.